Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin khalaqahu fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahur rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufik serta maunahnya sampai saat ini kita tetap diberikan nikmat hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Semoga amal kita selalu amal yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amal yang mabrur itu pasti ada janji Allah. Satu sisi Allah tambahkan kepada kita pahala kebaikan, dan di sisi yang lain Allah ampuni dosa-dosa masa lalu kita. Semoga dengan tambahan kebaikan dan pengurangan dosa, hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang saleh, umatnya yang mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah untuk mencapai martabat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 17 Rajab 1443 Hijrah, bersesuaian dengan tanggal 18 Februari tahun 2022. Kita berada dalam satu bulan, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12, di mana Allah ciptakan bumi dan langit, makhluk-makhluknya. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sekarang ini di bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah tentunya ada nilai tambah. Maka insya Allah
di bulan Rajab ini banyak yang menyatakan bahwa di bulan Rajab inilah bulan kita menanam, di bulan Sya'ban bulan memelihara, dan di bulan Ramadan nanti adalah bulan di mana kita akan mengetam, akan mengambil hasil dari apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan Allah janjikan akan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat itu setan, bahkan amal perbuatan kita dilipat gandakan, doa kita dikabulkan, dan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semoga kita akan disampaikan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat, mampu melaksanakan tugas kewajiban kita di bulan Ramadan dengan sami'na wa ata'na, penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab, selain bulan yang dimuliakan oleh Allah yang kita kenal bersama bahwa di bulan inilah Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang mengandung pertama adalah ujian iman. Karena memang kalau dilogikakan maka peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk akal. Dalam satu malam Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal kalau perjalanan itu ditempuh dengan naik onta, konon memerlukan waktu sebulan berangkat dan sebulan pulang. Belum lagi dengan peristiwa Mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha melalui langit, ya 7 lapis langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj adalah sebagaimana yang telah kita pahami bersama, salat sehari semalam 5 waktu. Sampai saat ini terlalu banyak orang yang bertanya tentang bagaimana kaifiatnya, tata caranya untuk sampai kepada derajat salat yang khusyuk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, bukan sesungguhnya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Dijawab oleh Allah, diperjelas oleh Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung, orang beriman dan beruntung itu adalah orang yang salatnya khusyuk. Tapi sampai sekarang masih terlalu banyak, bahkan mungkin hampir setiap orang mengatakan, bertanya, sampaikah salat kita sekarang ini khusyuk? Sebagai ilustrasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhalakoh, berkerumun di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam? Semua sahabat diam. Kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri, saya ya Rasulullah. Jika engkau bisa sholat dengan khusyuk, nanti saya akan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, akan saya berikan hadiah kepadamu, jubahku akan menjadi hadiah untukmu. Sholatlah Ali bin Abi Thalib. Awalnya rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua tetap khusyuk, sampai menjelang salam hatinya berpikir balik, sebentar lagi saya akan menerima hadiah jubah dari Nabi. Begitupun, itu pun Ali bin Abi Thalib, bagaimana dengan kita? Nah, oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib setelah assalamualaikum ya Rasulullah, saya tidak pantas mendapatkan hadiah jubahmu ya Rasul. Nah, kenapa? Karena menjelang salam tadi saya sudah berpikiran, saya sudah berubah bahwa sebentar lagi saya akan menerima hadiah jubah darimu ya Rasul. Jujur Ali bin Abi Thalib,
bahwa dia sholat 2 rakaat saja sudah susah untuk syukur, untuk khusyuk. Nah, oleh sebab itu kita wajib, walaupun bagaimanapun kita wajib berusaha bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Terlalu banyak yang harus kita bicarakan lewat mimbar ini. Ada 3 hal supaya kita menjadi sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama, untuk mencapai sholat yang khusyuk itu, maka kemudian pastikan syarat sahnya sholat telah terpenuhi sebelum kita menunaikan sholat. Apa syarat sahnya sholat itu? Pastikan kita bersih dari najis. Mungkin badan kita, mungkin pakaian kita, mungkin tempat kita sholat, pastikan itu suci dari najis. Yang kedua, pastikan suci dari hadas. Apakah hadas itu besar? Apa itu hadas kecil? Termasuk menghilangkan hadas kecil adalah berwudu. Syaitan pun tidak mau diam. Ketika orang itu berwudu, maka ditanamkan sifat al-ajalah, sifat tergesa-gesa, sehingga ada organ yang seharusnya terbasuh dalam wudu tidak terbasuh. Saat itu berarti wudunya tidak sah. Bagaimana kalau wudunya tidak sah? Berarti syarat untuk mencapai sholat yang khusyuk, jangankan khusyuk, sholat yang diterima saja belum tentu. Yang kedua, pastikan tertutup aurat dengan baik. Kalau auratnya bapak-bapak sebenarnya menurut fikih adalah ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan antara perut dan pusar, itulah sebenarnya antara pusar dan rukbah, ya, dengkul atau ya dengkul kita ini tertutup. Tapi kalau ibu-ibu adalah selain wajah dan telapak tangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak juga orang-orang yang ketika sholat tapi kemudian mohon maaf karena kondisinya kaosnya tidak mencukupi untuk menutup bagian belakang dari tubuhnya, maka kemudian yang seharusnya tertutup pun tidak tertutup. Yang ketiga, pastikan menghadap kiblat. Seperti kita sekarang sudah ada alat di mana sudah menghubungkan kita menghadap kiblat secara benar, mustaqbilal kiblah. Dan kemudian pastikan bahwa sholat itu sudah masuk waktu. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi sebelum sholat untuk mencapai sholat yang mabrur, cenderung kepada sholat yang khusyuk. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat ketika kita sholat, baik itu bacaan rukun maupun bacaan sunnat. Bacaan rukun dalam amal sholat itu adalah niat perbuatan hati, tapi kemudian ada qauliyahnya, Allahu Akbar. Pastikan bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Agung, kita yang agung hanya Allah, kita adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah kecil di mata Allah, kemudian kita angkat tangan sekaligus memperbaiki atau menghayati gerakan kita. Angkat tangan adalah tandanya kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sinergi ucapan kita Allahu Akbar dengan angkat tangan adalah merupakan satu amalan yang memang harus kita hayati untuk sampai kepada sholat yang khusyuk. Terutama lagi apakah itu gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang sunnah, seperti doa iftitah kita. Terlepas apa yang kita baca di dalam doa iftitah, apakah Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id, silahkan saja. Tapi tolong dihayati apa yang kita baca, insya Allah kita akan menjadi khusyuk ketika kita harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bacaan rukun dalam sholat kita itu adalah suratul Fatihah, yang di dalam Al-Quran, di dalam tafsir disebut Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun sholat qauliyah, dibaca setiap rakaat? Kalau kita sholat biasa saja yang wajib sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 rakaat kita baca suratul Fatihah. Kita mencoba bermuhasabah, berapa usia kita sekarang, mulai umur berapa kita sholat. Kalau begitu sudah berapa tahun kita sholat, kalikan 17, sudah berapa juta rakaat kita sholat. Tapi pernahkah kita menghayati setiap ucapan kita, qaul kita pada waktu sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya.
hayati bacaan-bacaan itu. Insya Allah kalau kita menghayati bacaan-bacaan dalam sholat, apakah itu bacaan sholat, bacaan yang wajib, yang rukun, yang sunat, insya Allah akan menambah kekhusyuan kita di dalam menunaikan tugas kita sholat yang sehari semalam 5 waktu, di mana cara mewajibkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu memanggil Nabi Muhammad untuk sampai ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Karena apa? Riwayat dalam hadis sahih yang kita pernah sampaikan, yang kita pernah dengar, yang kita baca, bahwa awalnya Nabi Muhammad menerima sholat itu adalah 50 waktu. Karena terjadi peristiwa pada waktu itu adalah dialog miwarai hijab, maka kemudian yang 50 menjadi 5, dan yang 5 itu pahalanya sama dengan yang 50 yang pernah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan umatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, untuk mencapai sholat yang khusyuk, selain memenuhi syaratnya sebelum sholat, kemudian kita hayati bacaan-bacaan sholat, baik bacaan rukun maupun bacaan sunnah, maka kemudian hayati juga gerakan-gerakan di dalam sholat. Gerakan di dalam sholat, awalnya kita sholat berdiri. Allah memberikan potensi kepada kita 3 yang sangat penting. Yang pertama, akal, tempatnya di kepala. Yang kedua, hati nurani di dada, dan nafsu ada di bawah pusar. Pada waktu mengawali sholat, maka kemudian akal kita yang paling tinggi, perasaan tetap di tengah, nafsu kita ada yang paling bawah. Apa artinya? Dalam kehidupan kita manusia ini diharapkan untuk menggunakan akal sehatnya untuk membedakan benar dan salah. Hati mengimbangi, kemudian nafsu ditekan. Untuk apa? Untuk tidak bergejolak terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi lain halnya ketika kita sedang ruku. 3 potensi penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam garis lurus. Kepala sejajar dengan dada dan sejajar dengan yang di bawah pusar. Apa artinya? Dalam kehidupan manusia, supaya menseimbangkan peran akal, peran hati nurani, dan peran nafsu. Dan pada akhirnya ketika kita sujud justru terbalik. Kepala kita yang paling bawah, hati tetap di tengah, dan kemudian nafsu yang di bawah pusar, sampai di bawah pusar itu kemudian berada di atas. Apa maksudnya? Supaya manusia punya himmah, punya cita-cita, karena cita-cita itu lahir karena nafsu. Ketika nafsu didasarkan kepada akal, didasarkan kepada perasaan nurani yang bersih, maka kemudian insya Allah akan timbul cita-cita yang positif, pengembangan potensi diri secara baik. Inilah filosofi sholat. Oleh sebab itu sekali lagi, untuk sampai kepada sholat yang khusyuk, ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, penuhi syarat sahnya sholat sebelum sholat itu kita lakukan. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat, baik itu bacaan rukun maupun bacaan sunat. Yang ketiga, hayati gerakan-gerakan sholat, karena setiap gerakan sholat ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Insya Allah dengan menghayati memenuhi 3 persyaratan kita untuk sampai ke sholat itu, kita akan termasuk kategori alladzina hum fi sholatihim khushu'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan dinyatakan oleh Allah qad afla'al mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan sholatnya khusyuk. Semoga Allah memberikan kekuatan hidayah kepada kita, sehingga setiap kali akan menunaikan sholat kita muhasabah dulu. Sudahkah bersih dari hadas dan najis? Sudahkah kita menutup aurat dengan baik? Sudah mengarah kita ke arah kiblat? Sudahkah masuk waktunya? Kita gerakan, kita hayati bacaan dan gerakan kita. Insya Allah kita akan sampai kepada salah satu diantara yang dikriteria oleh Allah, sholat yang orang-orang yang beriman. Tugas kita hanya beribadah, hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Oleh sebab itu setiap kali kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang sholat dengan cara yang khusyuk, dengan memperhatikan 3 hal yang kita sampaikan lewat mimbar ini.
Barakallahu li wa lakum wa lisaril muslimin wal muslimat wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nashkuru ala ni'matika allati an'amta alaina wa ala walidaina wa anna mal salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata war ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka waz zalimin wal kafirin wal munafiqin wal fasikin al mutakabbirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum biyadikal khair innaka idza yasha'u qadir. Allahumma dfa' anna wa 'anil muslimina fi ayyi makanin minal bala' wal ghala wal waba wal fahsya ma nazala bina min ad-dunya wa dhika syaitanir rajim wa min haula'il qaumil zalimin at-taghin al-baghin innaka idza yasha'u qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alukum min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.